Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya, Puji Prayoga, channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita di dalam kebiasaan berhutang, dan itu terus-menerus sehingganya sampai akhir masa itu kita selalu memiliki hutang yang tidak pernah selesai. Oke, sebelum video ini saya lanjutkan, silahkan tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Ada 3 pola pikir di mana orang itu bisa terjebak di dalam hutang yang terus-menerus. Nah, kalau pola pikir ini tidak dihentikan atau tidak dirubah, ya Anda akan terus-menerus memiliki utang sepanjang hidupnya. Pola pikir yang pertama yaitu orang itu selalu menganggap bahwa utang itu merupakan solusi terbaik. Seolah-olah kalau nggak hutang itu nggak akan punya. Kalau tidak hutang, seolah-olah itu nggak akan bisa beli. Mungkin mau beli motor harus ke kredit hutang. Kemudian membeli rumah kredit hutang, bahkan membeli mobil kredit hutang. Mereka punya keyakinan bahwa gaji yang dia miliki atau penghasilan dia miliki itu bisa menyelesaikan hutang-hutangnya. Yang penting mentereng dulu lah ya, istilah kerennya. Jadi pola pikir yang seperti inilah yang akan membuat Anda itu terjebak di dalam hutang dan hutang. Kemudian pola pikir yang kedua, yaitu sebagian orang itu menganggap hutang itu adalah penyelesaian terbaik. Karena orang tersebut itu tidak bisa memilih di mana itu kepentingan yang urgent atau mendesak dan mana kepentingan yang harus ditunda. Jika itu bisa difahami, insya Allah kita bisa menunda kesenangan yang belum waktunya. Karena hutang itu adalah menikmati kebutuhan yang akan datang itu segera hari ini, padahal dia harus mengeluarkan ongkos yang lebih besar. Salah satu contoh kecil ini ya, setiap karyawan atau pekerja itu akan mendapatkan THR di hari raya. Nah, mestinya kita membeli setelah mendapatkan uang, tetapi banyak yang terjadi itu 2 bulan sebelum THR itu diterima, itu sudah mengambil barang-barang yang sebenarnya belum diperlukan karena mungkin adanya diskon, adanya penawaran, adanya promosi marketing, sehingganya dia sanggup untuk tekan kontrak untuk berhutang dulu. Mungkin beli motor, beli mobil, hutang lagi dan hutang lagi, sehingganya pada saat di dalam perjalanan menuju penyelesaian itu mendapat masalah yang memerlukan penyelesaian secara finansial, itu akan mendapatkan masalah. Dan apabila angsuran itu tidak diangsur, itu akan menimbulkan masalah juga. Jadi dia akan mengambil hutang di tempat yang lain untuk menutup hutang yang sudah kita gali sebelumnya. Pola pikir yang ketiga yaitu orang-orang itu membuat suatu keyakinan diri bahwa akan terbayar dengan penghasilannya. Mungkin karena hitung-hitungan penghasilan, karena hitung-hitungan gaji, itu seolah-olah itu bisa membayar tepat waktu. Dia tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang di luar dugaan, atau sering dikatakan kita harus menyediakan uang cadangan. Uang cadangan itu pengeluaran yang kemungkinan itu terjadi dan kita tidak tahu sebelumnya, mungkin sakit atau kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi apabila Anda termasuk orang yang suka berhutang, silahkan merubah 3 mindset ini untuk mengembalikan pola pikir yang bersifat proporsional. Bisa membuat rencana anggaran rumah tangga yang mana yang nomor 1 itu yaitu menabung, menyisihkan sebagian penghasilannya, sebagian lagi untuk keperluan sehari-hari, dan ada satu bagian lagi yang di luar dugaan itu adalah dana cadangan.
yang mana akan menyelesaikan masalah-masalah kecil yang di luar dugaan tersebut. Sehingganya pada waktu tertentu, mungkin 1 tahun ke depan kita harus membeli motor, 5 tahun ke depan kita harus membuat rumah, dan 5 tahun berikutnya kita harus membeli kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan tips singkat ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Sebelum video ini saya akhiri, silahkan tekan like, komen, dan share agar teman-teman yang lain mendapatkan informasi-informasi terbaik dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.